Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review materi K3. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Tirda Maitisa Fitri dengan NIM 333620022, Teknik Sipil kelas B. Pertemuan pertama kita bahas dasar dan hukum K3. Di sini ada lambang K3, yaitu ada warna putih dan warna hijau. Warna putih ini bermakna bersih dan suci, dan warna hijau ini bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Lalu hukum ketiga ini ada 5, sebenarnya ada banyak, hanya saja yang perlu kita ingat 5 ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 mengenai tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang keempat ada Permen PU Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ya, lalu kita masuk ke definisi K3. K3 ini apa sih? K3 ini ada kerja sehat dan kerja aman dan kerja sehat. Kerja aman ini adalah usaha untuk minimalisir risiko dari kecelakaan. Jadi kita harus berusaha kita harus berusaha sebisa mungkin agar kita tidak mengalami sebuah kecelakaan. Yaitu lalu berikutnya ada kerja sehat. Kerja sehat ini meningkatkan kemampuan fisik dan mental untuk mencegah penyakit di tempat kerja. Jadi kita harus sehat secara fisik dan secara mental. Fisik ini seperti kita tidak terjadi kelumpuhan, tidak jatuh dari ketinggian. Lalu sehat secara mental juga kita tidak stres dalam menjalani proyek tersebut. Nah, terus ada K3 konstruksi. K3 konstruksi ini apa sih? Ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Lalu yang poin ketiga ada insiden kerja. Insiden kerja adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Insiden kerja ini ada 2, yaitu kecelakaan kerja dan nirmis. Kecelakaan kerja ialah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kematian. Sedangkan nirmis insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Jadi perbedaan kecelakaan kerja dan nirmis ini ialah jika kecelakaan kerja ini sudah terjadi, jadi seperti kita mengalami kelumpuhan, terjatuh dari ketinggian, ataupun kematian. Nah, sedangkan nirmis ini sebuah kejadian di mana kita berpotensi mengalami kecelakaan tapi belum terjadi, jadi seperti beruntung gitu, hampir ya. Lalu ada teori efek domino. Teori efek domino ini diciptakan oleh Heinrich, ya, H.W. Heinrich. Teori ini merupakan teori ternama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Heinrich juga 98% kecelakaan ini disebabkan oleh tindakan tidak aman, sehingga untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman sebagai penyebab kecelakaan. Lalu kita ke pertemuan kedua ada fasilitas proyek konstruksi. Fasilitas proyek konstruksi ini ada fasilitas umum dan fasilitas khusus. Fasilitas umum ini ada jalan akses, batas lokasi, dan alat pengaman kerja. Sedangkan fasilitas khusus ini ada toilet, fasilitas cuci, tempat istirahat, fasilitas air minum. Konsekuensi keadaan darurat. Sebelumnya keadaan darurat dahulu. Keadaan darurat ini adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian yang signifikan pada para pekerja. Keadaan darurat ini juga ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat 1. Tingkat 1 adalah kejadian darurat yang mengancam jiwa harta benda tapi dapat diatasi. Sedangkan tingkat kedua ini keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1. Kayak misalkan kebakaran gitu. Lalu tingkat 3 ini kejadian yang sudah tidak bisa ditangani sehingga kita membutuhkan bantuan dari institusi. Konsekuensi keadaan darurat juga ada 3 tingkat, yaitu yang tingkat pertama, jika tidak ditangani menimbulkan bahaya lebih besar dan perlu program pelatihan. Tingkat 2 ini terjadi korban jiwa, merusak harta benda, melumpuhkan kinerja institusi, dan perlu bantuan tambahan dari pemerintah. Tingkat 3 ini ada terjadi kerusakan mayor, perlu penanganan tingkat tinggi. Ada tanggap darurat juga. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Prosedur darurat juga
hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan prosedur darurat, yaitu yang pertama jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan, sifat dan luasnya lokasi, peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak dalam peralatan tersebut. Lalu yang keempat jumlah orang yang berada di lokasi dan benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi yang seperti mudah terbakar. Ya, kita lanjut ke pertemuan ketiga yaitu inspeksi. Inspeksi ini apa sih? Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung. Maksud dan tujuan inspeksi ini salah satunya adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman serta bebas dari bahaya, menemukan perilaku kerja orang supaya mempunyai sikap kerja sama dan memelihara kualitas produksi dan operasional yang menguntungkan. Manfaat inspeksi ini juga ada manfaat inspeksi ini juga ada. Yang pertama ini untuk mengecek apakah sesuatu bertentangan atau menyimpang dari program sebelumnya, untuk meningkatkan kembali kepedulian keselamatan di lingkungan karyawan, karena dengan inspeksi karyawan merasa bahwa keselamatan diperhatikan, lalu mengetahui semua standar keselamatan kerja yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada objek sebelum itu ke jenis dulu ya, jenis inspeksi. Jenis inspeksi ini ada inspeksi terencana dan inspeksi tidak terencana. Inspeksi terencana ini ada inspeksi rutin dan inspeksi khusus, sedangkan inspeksi tidak terencana ini adalah inspeksi yang dilakukan hanya sambil lalu, sehingga umumnya kurang sistematis, jadi kayak hanya meriksa kondisi yang tidak aman gitu loh. Lalu ada objek dan tahap persiapan inspeksi ya. Objeknya ini ada hazard, masalah, dan peraturan. Tahap inspeksinya adalah ada periksa jadwal dan tim kerja, analisa kecelakaan yang ada, analisa laporan inspeksi yang lalu, buat daftar checklist, buat peta inspeksi berdasarkan peta lokasi. Ya ada 10, jadi saya hanya sebutkan 5 saja karena waktunya tidak cukup. Lalu bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian itu berbahaya karena bekerja di ketinggian ini adalah penyebab kematian akibat kecelakaan yang terbesar. Jadi ya pasti kita mati gitu tuh sepertinya. Sehingga dalam merencanakan pekerjaan di ketinggian perlu dipertimbangkan di mana pekerjaan tersebut akan dikerjakan. Perlu adanya tambahan struktur yang membantu keamanan tempat kerja. Penyebab utama jatuh dari ketinggian itu ada faktor lingkungan dan faktor manusia. Faktor lingkungan tidak ada pegangan untuk tangan atau pijakan untuk kaki yang sesuai. Terus lalu perancah tidak dipasang secara benar dan tangga yang rusak, seperti pokoknya faktor lingkungan gitu. Lalu faktor manusianya seperti kurangnya prosedur keselamatan, kurangnya pelatihan dari pekerja. Sehingga diperlukan upaya keselamatan bekerja di ketinggian, yaitu seperti gunakan perancah dengan benar. Terus sebelum kita menggunakan mesin dan peralatan, kita cek terlebih dahulu, dan kita juga harus selalu melakukan perawatan dengan rutin gitu. Maaf. Lalu lanjut, salah satu contoh bekerja di ketinggian ialah dengan menggunakan anjungan kerja ya. Anjungan kerja ini apa sih? Anjungan kerja adalah bagian dari struktur di mana orang berdiri untuk bekerja, didukung dengan baik, diberikan pagar pengaman atau pelindung. Anjungan kerja itu harus cukup lebar, minimal 60 cm. Lalu bebas dari bagian terbuka dan lubang yang dapat menyebabkan kita terperosok, jatuh, atau cedera lainnya. Ya, terus ada pedoman praktek K3L pada pekerjaan perancah. Definisi perancah. Perancah ini apa sih? Perancah ini adalah struktur sementara yang disiapkan untuk akses atau digunakan untuk orang kerja atau digunakan untuk penopang material, mesin, dan peralatan. Sebab terjadinya kecelakaan saat menggunakan perancah ya seperti jatuh dari tempat tinggi, material dan alat jatuh mengenai pekerja gitu. Upaya pencegahan kecelakaannya, semua peralatan harus dipasang dengan benar, dibuat rel pagar gitu, dan diberi papan pelindung. Pokoknya kita sebisa mungkin untuk safety. Penggunaan perancah yang aman ini, material perancah harus kuat, fondasi harus kuat dan stabil, struktur perancah juga harus kuat dan aman, sehingga pekerja juga harus mentaati standar K3. Ya. Kita lanjut ke pertemuan 5. Pertemuan 5 ini ada K3 pekerjaan tanah, K3 pekerjaan beton, K3 pekerjaan struktur. Ya. Kita ngebut ya, pokoknya pekerjaan tanah ini, tanah itu tempat bertumbuhnya fondasi sebagai bangunan. Jadi ketiga pekerjaan tanah ini ada jenis tanahnya ada tanah lampung basah, lampung kering, tanah cadas, pasir basah gitu. Terus jenis kecelakaan pada pekerjaan tanah ini kayak galian tanahnya runtuh, tertimbun tanah, material galian. Terus penyebabnya juga tanah berpasir. Lalu bahayanya, terus identifikasi resiko juga ada tebing longsor. Lalu kita lanjut saja ke K3 pekerjaan beton ya, karena waktunya sangat mepet. K3 pekerjaan beton. Ya, K3 pekerjaan beton ini kayak sumuran gitu tuh ya.
Lalu kita lanjut saja ke pekerjaan struktur ya. Pekerjaan struktur ini pekerjaan backcasting dan perancah, pekerjaan pembesian, pekerjaan struktur beton, pekerjaan shortcut, pekerjaan struktur baja, dan pekerjaan struktur kayu. Identifikasi resikonya itu adalah kayak perancahnya ambruk, backcastingnya jebol, dan jatuh dari platform. Oh ya, lalu yang tadi pekerjaan beton ya, saya salah menaruh ini urutannya. Jadi ketiga pekerjaan beton ini identifikasi resikonya seperti iritasi kulit, tersengat listrik, kejatuhan benda, dan jatuh tertusuk itu. Dan sebenarnya banyak contohnya ya, hanya saja kita waktunya mepet. Pekerjaan di ruang terbatas. Pekerjaan di ruang terbatas ini memiliki risiko yang besar sehingga dilihat dari kategori ruang-ruang terbatas tersebut. Karena memiliki risiko yang besar, maka terdapat penyebab kecelakaan karena pekerja di ruang terbatas sehingga diperlukan prosedur agar selamat dalam bekerja di ruang terbatas. Lalu yang terakhir ya, ada muatan dan barang. Muatan dan barang. Muatan dan barang yang pertama ini adalah penanganan barang atau material. Iya benar. Penanganan ini, rencana penanganannya itu putuskan cara penanganan bahan yang akan digunakan sebelum pekerjaan dimulai, pastikan setiap peralatan dikirim ke lokasi tepat. Perencanaan pekerjaan pengangkatan menggunakan derek itu mampu mengangkat muatan terberat pada radius yang dikehendaki. Jenis crane dan truk, ini jenis crane dan truk juga banyak ya, ada overhead crane, granite crane, hammerhead crane. Lalu truknya tuh kayak truk berat itu harus dipastikan jangan sampai terkena pipa kabel jaringan listrik dan peralatan lainnya. Pengangkatan barang manual ada, yaitu kayak kita memindahkan beban dengan tangan manual sering menjadi penyebab cedera di tempat kerja. Cedera dalam penanganan bahan secara manual merupakan akibat tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan material. Buat perancangan dan tata letak tempat kerja dengan jelas, logis, dan rapi. Mempraktikkan posisi kerja yang benar secara ergonomis dan penggunaan tenaga yang berlebihan. Ya, sekian review dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.